Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kasih Paham bareng aku Ilham. Dan di sini kami akan membahas sebuah kejadian yang dimana cukup memilukan dan menyedihkan bagi kita kenang, yang dimana terjadi sebuah gempa bencana alam yang menimpa provinsi Sulawesi Tengah, yaitu lebih tepatnya di Palu pada tahun 2018. Dan kita tahu lah ya, untuk bencana alam ini terjadi ya tanpa terduga. Itu pun terjadi ada beberapa bencana yang terjadi, bukan hanya gempa, bahkan ada tsunami ataupun pergeseran vegetasi. Dan di sini kami sudah mendatangkan narasumber korban yang pernah terdampak pada bencana tersebut, yaitu Kak Dian. Dan juga kami juga menghadirkan pakar geologi yang akan menjelaskan bagaimana atau apa yang terjadi pada gempa Palu pada saat itu. Dan juga kami juga menghadirkan Kak Widya, yaitu sebagai praktisi, orang yang langsung terjun ke lapangan untuk membantu dan atau yang berkebijakan yaitu bertanggung jawab pada daerah tersebut. Nah, aku mulai nih. Kita mulai dari Kak Dian dulu. Untuk Kak Dian ini kan kita tahu lah ya, waktu itu kan sempat viral di mana-mana gitu kan, bencana ini terjadi cukup dahsyat, mana menimpa dengan banyak korban. Ya cukup tragis lah kita bilang ya. Nah, dari pandangan Kak Dian sendiri, pasca saat bencana itu terjadi, apa yang Kakak sedang lakukan, apa atau bagaimana yang terjadi pada Kakak pada saat bencana itu terjadi? Nah, waktu itu saya lagi di rumah, itu sekitar gempa itu terjadi sekitar jam 6 sore. Nah, dimana saya lagi menyiapkan aneka makanan seperti gorengan, buah-buahan, dan yang lainnya untuk berbuka puasa. Itu kejadiannya di bulan puasa sih. Nah, teman-teman terus adik-adik saya itu semuanya pada lagi keras. Terus tetangga masih ngumpul gitu kan. Kejadiannya sore hari ya? Ya, sore hari. Tiba-tiba waktu sekitaran jam 6 itu terjadi bencana kecil. Kamu cuma gempanya kecil aja. Ya. Nah, setelah beberapa menit kemudian itu tuh gempanya semakin lebar. Gempanya tuh goncangannya terlalu kuat gitu. Sehingga masyarakat itu pada panik gitu kan. Berkeliaran. Oh iya. Itu berarti iya sebenarnya keseimbangan ikan. Itu berarti Kakak itu sempat terjebak atau bagaimana itu? Iya, saat itu saya sempat terjebak. Posisinya di mana kaki saya terendam lumpur. Itu lumpurnya saya katakan tidak begitu hal yang biasa. Makanya saya kayak tenggelam gitu loh. Jadi lumpurnya ini kayak menarik seseorang dari atas mau ke bawah. Nah, jadi untung aja alhamdulillah ada bahan kelapa yang tunggal. Jadi saya cuma bisa megangnya itu untuk menyelamatkan diri. Megang bahan kelapa itu. Iya. Dan di mana malam itu lampu nggak ada satu pun. Jadi kemarin masal. Banget. Orang-orang pada cuma minta tolong. Si suasana chaos itu kan. Dengan cerita Kak Dian sih main bengkel ya, bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, dari menurut Bang Johar nih, secara sains pandangannya, kenapa Palu bisa separah itu atau terjadi bencana yang begitu dahsyat lah? Nah, kalau kita dengar cerita dari Kak Dian ya, selaku korban di sini, dan data yang kami dapatkan juga, yang awalnya cuma gempa di Palu itu ya, tapi karena Palu itu ada dengan tanah sesar Palu Toar. Nah, itu tuh tanah itu gempa itu nggak naik turun, bukan gempa pada layaknya kayak umumnya. Kalau di Jepang kan itu gempanya kan ya udah gempa kan, nggak tsunami ya disebut. Nah, kalau di Palu ini kan agak unik saya bilang. Nah, jadi kenapa bisa habis gempa itu tsunami?
kami sudah mendapatkan data itu karena tanahnya itu bergeser, gempa itu bergeser. Nah, jadi air dan pasir di permukaan laut itu bergeser, adanya tekanan dari dalam air itu. Jadi penghisapan dalam air itu, habis itu langsung dimuntahkan semuanya. Makanya jadi tsunami secara bersamaan habis itu langsung. Berarti saya dengar itu kayak likuifaksi itu ya Pak Ridwan? Nah ya, hampir-hampir mirip lah bisa bilang ya. Ya likuifaksi itu sebenarnya kayak perumpamannya tuh kayak kita ada toples, kita isi air sama pasir. Nah kalau pasir sama itu kan kalau kita diamin kan kayak ya udah aja kan. Mengendap ya? Mengendap deh kan, diam aja kan. Nah tapi kalau misalkan kita guncangkan, nah guncangan ini terjadi karena gempa tadi. Kita ibaratkan ya. Nah, jadi toples kita guncangkan, itu guncang itu gempa. Jadi kan pasir-pasir yang mengendap itu kan naik ya. Nah itu yang terjadi tsunami itu. Seperti itulah 11-12-nya. Berarti kalau bisa dibilang itu di tanah Palu ini cukup mengerikan atau jadi bom waktu bagi masyarakat Palu itu. Itu karena tata ruang atau bagaimana? Nah iya karena kayak yang tadi saya bilang juga di Palu ini tanahnya agak unik ya. Nah jadi memang ada kayak bom di dalam air itu yang kita nggak tahu kapan pasti yang meledak. Nah jadi kita memang harus wanti-wanti ya. Walaupun kami sebagai pakar geologis sudah bisa memprediksi, tapi kan prediksi nggak pasti tepat kan. Nah jadi kita harus tetap wanti karena tanah Palu itu emang agak sedikit unik dan mainstream lah. Mainstream. Warganya harus lebih waspada sebenarnya. Ya. Nah kita kembali ke Kak Widian nih, yang dimana Kak Widian ini terjun langsung pada saat setelah bencana ya. Nah, itu apa tantangan terbesar kakak dalam membantu atau mengevakuasi masyarakat di sana? Tantangan terbesar saya itu saya kan datang tuh setelah 2 hari setelah kejadian itu kan. Nah, kalau menurut saya tantangan terbesar itu ada di navigasi sih. Soalnya kan peta GPS itu dia tuh udah nggak relevan lagi, udah nggak sama seperti semula. Jadi kayak ibaratnya tuh kampung atau wilayah yang seharusnya ada di GPS itu udah hilang, udah bergeser dia. Nah, waktu kami evakuasinya tuh pakai kayak manual gitu, yang seharusnya bisa dibantu dengan adanya alat berat. Untuk memasukkan alat berat ke tempat kejadian itu kayak udah nggak mungkin. Soalnya kan tempat itu juga udah dipenuhi dengan lumpur ya. Kalau untuk bergerak kita sendiri aja tuh kayak gerak sini salah, jadi kita kayak tenggelam. Jalur untuk membantu warga di sana itu cukup ya tertutup gitu karena gempa gitu. Iya, udah susah gitu. Kalau untuk kami sebagai pemerintah ini mungkin kendalanya di ini sih, koordinasi antara data sains yang Bang Jauhar berikan dan izin memberikan mendirikan bangunan-bangunan yang mungkin dibilang nggak nyambung ya untuk didirikan di situ gitu. Jadi ego sektor itu ada, tapi sejak 2018 kami pemerintah itu sudah mengeluarkan peta ZRB atau zona rawan bencana. Begitu. Jadi untuk data yang saya dapatkan dari kejadian pada 28 September 2018 di Palu, itu ada kisaran 2.201 orang meninggal dunia, 1.375 orang hilang, 4.438 orang luka-luka, serta pengungsian itu diungsi oleh 221.450 orang. Cukup padat di sana. Sangat padat. Berarti apa nih dari Kak Dian
harapan atau kata penutup yang bisa disampaikan pada episode pertama kita rencana pagi ini? Harapan saya itu jangan menganggap suatu kejadian itu kayak sepele gitu. Kita nggak tahu kan bencana ini akan terjadinya gimana waktunya, kan kita nggak tahu. Jadi dulu saya sempat pernah mengira bahwa bencana itu kayak cuma main-main aja, tapi setelah terjadi ya itu sangat dahsyat. Jadi lebih waspada kita bencana. Lalu dari sudut pandang saya bagaimana? Jelas? Ya karena tadi saya sudah melaporkan kalau misalkan tanah di Palu itu agak unik ya. Ya. Dan pemerintah juga sudah buat peta ZRB ya, karena rawan bencana. Nah seharusnya kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Palu Baik. yang tinggal di dekat tempat tsunami kemarin, lebih tepatnya, Ya. harusnya tidak membangun lagi infrastruktur apapun di situ, apalagi tempat tinggal. Dan pemerintah pun sudah menyiapkan pengungsian yang lebih layak ya. Iya. Oh, iya tadi aku ingin tanya nih, kalau misalnya ada warga nih yang udah terlanjur membangun di daerah rawan bencana tersebut, apa solusi yang bisa diberikan? Ya kembali ke pemerintah ya, karena kan pemerintah yang sudah membuat zona ZRB itu, zona rawan bencana itu. Nah, dia juga yang sudah menjamin tempat tinggal untuk pengungsian itu. Nah, itu harusnya pemerintah sudah menyiapkan plan yang lebih baik untuk masyarakatnya, agar untuk tidak terulang lagi lah kejadian ini. Soalnya nggak mungkin kan untuk ngeluarin uang tapi dibalas dengan nyawa, kan nggak setimpal ya. Ya, kebetulan kan kami pemerintah tadi kan sudah mengeluarkan peta ZRB. Tentunya kami sudah memikirkan untuk masyarakat yang sudah terlanjur membangun bangunan atau rumah mereka di zona rawan bencana itu. Tentunya kami sudah menyediakan tempat tinggal yang aman untuk mereka apabila itu akan terjadi kembali. Untuk harapan Kak Lydia nih untuk kedepannya bagaimana bencana ini agar tidak terjadi lagi, atau apa yang bisa kita lakukan saat bencana terjadi, setelah bencana terjadi? Simpel aja sih sebenarnya, kita perlu insting bertahan hidup. Jadi kan sebenarnya banyak warga di sana itu yang nggak tahu gitu kalau misalnya setelah gempa itu dalam waktu beberapa menit aja tuh bakal ada tsunami yang akan menyusul gitu. Jadi kalau di Palu ini kan ada namanya BOI ya, sistem peringatan dini untuk gempa atau tsunami itu. Nah sebenarnya pada masa itu sistem peringatan dini itu sedang tidak terlalu berfungsi atau tidak berfungsi gitu. Jadi kita perlu mengedukasi masyarakat untuk tidak perlu menunggu sirene dari sistem peringatan tersebut. Jadi kan setelah kita masyarakat ini sudah merasakan ada gempa, masyarakat ini harus inisiatif untuk mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari tsunami, mencari tempat yang lebih aman. Jadi nggak perlu lihat ke laut dulu kalau bakal ada tsunami. Jadi harus diedukasi lagi bagaimana mungkin terjadinya bencana gitu kan. Kalau misalnya ada bencana kita bisa melarikan diri dulu nih, kan udah nampak ada tanda-tandanya gitu kan ya. Iya. Nah itu aja nih pembahasan kita hari ini, yang dimana cukup menarik ya yang kita bahas, dimana juga cukup memilukan untuk kita ingat bagi korban atau bagi sanak saudara yang terkena dampaknya, ya cukup mengerikan kan. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kita lanjut di pencerahan selanjutnya. See you guys. Teknologi yang akan membahas apa yang terjadi. Yuk lah, nggak nih pulang kamu. Ada gila, sumpah. Sumpah, kamu ini Pada waktu itu
bencana itu kan nggak bisa kita prediksi ya. Itu dia bisa benar. Jadi sebenarnya Palu. Jadi sebenarnya Palu itu sebenarnya pernah apes ini pada waktu itu. Iya betul. Nah, karena bencana itu kan nggak